Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan sebuah langkah besar yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Hal ini bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan saja guys, tetapi juga memiliki makna dan tujuan yang lebih luas. Ibu kota baru Indonesia IKN Nusantara menjadi simbol identitas nasional yang baru bagi Indonesia. Pemindahan ibu kota ini menunjukkan tekad bangsa untuk membangun masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. IKN Nusantara dirancang sebagai kota yang cerdas dan ramah lingkungan guys. Kota ini akan menerapkan teknologi terkini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meminimalkan dampak lingkungan. IKN Nusantara juga diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi baru bagi Indonesia guys. Hal ini akan membantu untuk pemerataan pembangunan dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di luar Jawa. Perlu Anda ketahui, titik nol ibu kota negara Nusantara berada di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu tujuan utama pemindahan ibu kota adalah untuk pemerataan pembangunan. Saat ini, Pulau Jawa, khususnya Jakarta, menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia. Hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan dengan daerah lain di Indonesia. Jakarta saat ini menghadapi berbagai masalah, seperti kemacetan, polusi, dan banjir. Pemindahan ibu kota diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta dan memungkinkan kota ini untuk berkembang dengan lebih baik guys. IKN Nusantara merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju, adil, dan makmur. Sebelumnya Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan untuk meninjau persiapan lapangan upacara dan istana presiden di ibu kota negara Nusantara guys. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Jokowi secara langsung memeriksa lapangan upacara yang akan digunakan untuk peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Beliau juga menyatakan bahwa kesiapan fasilitas tersebut sudah mencapai tahap akhir guys. Pak Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN Nusantara telah ditargetkan untuk mulai beroperasi secara bertahap, dimulai dari bulan Juni hingga awal Agustus tahun 2024. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kesiapan IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang efisien dan fungsional guys. Progres pembangunan lapangan upacara telah mencapai 90%, dengan kondisi rumput yang tumbuh subur dan rapi. Sementara itu, pembangunan Istana Presiden telah mendekati 70%. Sedangkan gedung kantor presiden mencapai 83% guys. Saat ini, pembangunan sedang berfokus pada tahap pemasangan bilah akhir, pekerjaan mekanikal, elektrikal, plumbing, dan penyelesaian interior. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia itu dalam meninjau persiapan IKN Nusantara menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan kesiapan fasilitas penting seperti lapangan upacara dan istana presiden. Ini juga menjadi langkah penting dalam memperkuat citra dan kepercayaan masyarakat terhadap proyek pembangunan IKN Nusantara guys. Peran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai koordinator proyek infrastruktur di IKN Nusantara sangatlah signifikan dalam memastikan proyek-proyek tersebut berjalan sesuai target.
Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci kesuksesan dalam pembangunan IKN Nusantara, guys. Dengan progres pembangunan yang signifikan, diharapkan IKN Nusantara dapat segera berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang efektif dan efisien. Kesiapan fasilitas seperti lapangan upacara dan istana presiden menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan proyek tersebut. Melalui kunjungan ini, Presiden Joko Widodo juga ingin memastikan bahwa semua persiapan untuk peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara berjalan lancar dan sesuai dengan rencana, guys. Ini merupakan momen penting bagi bangsa Indonesia untuk merayakan sejarah dan masa depan bangsa yang lebih baik. Kita berharap semoga pembangunan IKN Nusantara ini berjalan lancar tanpa hambatan sampai target yang ditetapkan, sehingga kita bisa menyaksikan gelaran upacara ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara. Tak lupa juga kita doakan semoga para pekerja yang terlibat dalam pembangunan IKN diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja sampai proyek ini selesai, guys.